Ngapain lo di sini? Ganggu orang lagi enak aja lo. Ingat ya, gua udah gak suka sama lo. Mending kita cerai aja. Lo tuh gendut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bayangkan, seorang wanita sederhana dari keluarga miskin yang dulu dikenal sebagai primadona kampus karena kecantikan dan ketulusannya. Ia menikah dengan pria kaya yang dulu pernah begitu romantis saat mengejarnya di masa kuliah. Semua orang mengira hidupnya akan sempurna. Namun setelah pernikahan, cinta berubah menjadi kuasa, perhatian berubah menjadi penghinaan, dan kesetiaan justru dibalas dengan pengkhianatan paling kejam. Saat ia hamil 8 bulan, wanita itu diusir, direndahkan, bahkan dipermalukan oleh suaminya sendiri dan wanita simpanannya. Suaminya berkata, Ngapain lo di sini? Ganggu orang lagi enak aja lo. Ingat ya, gua udah gak suka sama lo. Mending kita cerai aja. Lo tuh gendut. tak hanya itu. Wanita simpanan suaminya tega menyiramkan air 1 galon tepat di atas kepala wanita yang sedang hamil 8 bulan tersebut. Namun sebulan kemudian, saat ia hamil 9 bulan dan akan melahirkan, seluruh keluarga suaminya termasuk wanita simpanannya dipaksa berlutut dan bersujud di hadapan wanita hamil tersebut, bukan karena dendam, melainkan karena kebenaran yang tak bisa lagi mereka bantah. Sahabat semuanya, sebelum kita mulai cerita ini, mari tuliskan di komentar dari mana saja sahabat menonton cerita ini. Semoga yang subscribe channel Sudut Hikmah, kami doakan semoga dimudahkan segala urusannya, dilapangkan rezekinya, disehatkan badannya, dan dikabulkan segala hajat dunia akhirat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Sekarang mari kita mulai ceritanya. Indri pertama kali dikenal di kampus bukan karena kekayaan, bukan pula karena keluarganya yang terpandang. Ia dikenal karena satu hal yang membuat banyak orang diam memperhatikannya. Indri cantik dengan cara yang sederhana. Wajahnya bersih, senyumnya lembut, dan caranya berbicara selalu menenangkan. Ia tidak suka menonjolkan diri, namun justru itulah yang membuatnya berbeda. Setiap pagi, Indri datang ke kampus dengan tas kain sederhana. Pakaiannya rapi namun biasa saja. Ia sering terlihat duduk di taman kampus, membaca buku sambil menunggu jadwal kuliah. Banyak mahasiswa pria memperhatikannya dari kejauhan. Ada yang berani menyapa, ada pula yang hanya mampu memandang tanpa berani mendekat. Di antara mereka semua, ada satu pria yang sejak awal menatap Indri dengan cara berbeda. Pria itu bernama Arman. Arman berasal dari keluarga kaya. Mobil mewah, pakaian bermerek, dan pergaulan kelas atas sudah menjadi bagian dari hidupnya sejak lama. Namun saat melihat Indri, semua kebiasaan itu seolah tidak lagi penting. Arman tidak langsung mendekat. Ia memilih mengamati dari jauh, memastikan bahwa ketertarikannya bukan sekadar kagum sesaat. Hari pertama Arman berani menyapa Indri adalah di perpustakaan kampus. Indri sedang kesulitan mencari satu buku referensi penting. Arman dengan tenang membantu, tanpa menyebutkan siapa dirinya, tanpa memamerkan apapun. Sejak hari itu, Arman selalu mencari alasan untuk berada di sekitar Indri, mengajak diskusi ringan, menemani mengerjakan tugas, atau sekadar mengantar pulang sampai gerbang kos Indri. Arman bersikap sopan, lembut, dan penuh perhatian. Indri yang awalnya menjaga jarak, perlahan mulai membuka diri. Ia merasa nyaman. Arman tidak pernah memaksanya, tidak pernah bersikap berlebihan. Indri tidak tahu banyak tentang latar belakang Arman, dan Arman sengaja tidak menceritakan semuanya. Di mata Indri, Arman hanyalah pria baik yang tulus. Waktu berjalan, hubungan mereka semakin dekat. Banyak yang iri melihat Indri, bukan karena Arman kaya, tetapi karena Arman memperlakukan Indri dengan sangat menghargai. Ia tidak pernah meninggikan suara. Ia selalu mendengarkan. Ia selalu datang saat Indri membutuhkan. Suatu sore, di taman kampus yang sepi, Arman akhirnya mengungkapkan perasaannya. Tidak dengan kata-kata berlebihan,
tidak dengan janji muluk. Ia hanya berkata bahwa ia ingin menjaga Indri dalam kondisi apapun. Indri terdiam lama. Ia tahu perbedaan latar belakang mereka. Ia tahu hidup Arman bukan hidup yang sederhana. Namun tatapan mata Arman membuatnya yakin. Tatapan yang jujur. Tatapan yang penuh kesungguhan. Sejak hari itu, mereka resmi bersama. Indri menjadi sosok yang semakin dikenal. Bukan hanya karena kecantikannya, tetapi karena sikapnya yang tetap rendah hati. Arman sering terlihat menemani Indri di kantin sederhana, di warung kecil dekat kampus, tanpa pernah mengeluh. Banyak yang bertanya-tanya, mengapa pria seperti Arman memilih Indri? Dan jawaban Arman selalu sama. Karena Indri adalah satu-satunya wanita yang membuatnya merasa tenang. Masa kuliah mereka dipenuhi kenangan manis. Arman sering menunggu Indri di bawah hujan, mengantarkan Indri pulang meski harus memutar jauh, memberikan perhatian kecil yang sederhana namun bermakna. Indri jatuh cinta sepenuhnya. Ia percaya, pria di depannya adalah sosok yang akan selalu menjaganya. Namun Indri tidak tahu satu hal. Dunia Arman di luar kampus jauh lebih keras, jauh lebih kejam. Dan cinta yang terlihat indah di masa muda belum tentu bertahan saat kekuasaan dan harta mulai berbicara. Saat kelulusan tiba, Arman melamar Indri dengan penuh keyakinan. Ia berjanji akan menjaga Indri seumur hidupnya. Indri menerima dengan hati yang penuh harap. Di hari itu, tidak ada yang tahu bahwa kebahagiaan ini hanyalah awal dari perjalanan panjang yang akan menguji kesabaran, harga diri, dan kekuatan seorang Indri. Dan cinta yang dulu terasa hangat, perlahan akan berubah menjadi sesuatu yang tidak pernah Indri bayangkan. Setelah kelulusan, hidup Indri berubah cepat. Arman datang ke rumah orang tua Indri dengan cara yang membuat seluruh tetangga terdiam. Bukan karena kemewahan yang dipamerkan, tetapi karena kesungguhan sikapnya. Ia duduk bersila di ruang tamu sederhana, berbicara dengan nada tenang, menyebut niatnya jelas. Ia ingin menikahi Indri dan bertanggung jawab sepenuhnya. Ayah Indri menatap lama wajah Arman. Ia melihat keyakinan di mata pria itu. Ibu Indri menggenggam tangan putrinya dengan hati berdebar. Mereka tahu latar belakang keluarga Arman berbeda jauh. Namun sikap Arman membuat mereka merasa aman. Ia tidak merendahkan. Ia tidak menawar martabat. Ia meminta restu dengan cara terhormat. Kabar rencana pernikahan itu menyebar cepat. Teman-teman kampus terkejut. Banyak yang memuji Indri. Ada pula yang berbisik sinis, menganggap Indri beruntung karena menikah dengan pria kaya. Indri memilih diam. Ia tidak pernah membalas bisik-bisik itu. Ia percaya pada perasaannya sendiri. Pernikahan digelar megah. Gedung besar. Lampu berkilau. Tamu berdatangan dari berbagai kalangan. Keluarga Arman hadir dengan pakaian terbaik mereka. Di antara mereka ada tatapan yang hangat, ada pula yang dingin. Indri menyadari perbedaan itu, namun memilih fokus pada satu hal. Ia kini menjadi istri Arman. Saat akad diucapkan, suara Arman terdengar mantap. Indri menunduk, air mata jatuh pelan. Bukan karena takut, melainkan karena haru. Ia merasa doanya selama ini dijawab Allah. Hari-hari awal pernikahan terasa indah. Arman memperlakukan Indri dengan perhatian yang sama seperti saat kuliah. Ia mengajak Indri tinggal di rumah besar miliknya. Indri merasa canggung, namun berusaha menyesuaikan diri. Ia tetap memasak sendiri. Ia tetap membersihkan rumah. Ia ingin menjadi istri yang baik. Keluarga Arman mulai sering datang. Ibu Arman memperhatikan Indri dari ujung kepala hingga kaki. Ada senyum yang dipaksakan. Ada ucapan halus yang menyimpan penilaian. Indri menangkap itu semua, namun memilih bersikap sopan. Ia tidak ingin memulai masalah. Arman di awal pernikahan selalu berada di sisi Indri. Jika ada ucapan yang terasa merendahkan, Arman langsung menengahi. Ia membela Indri dengan cara lembut namun tegas. Indri merasa dilindungi. Ia semakin yakin pada pilihannya. Bulan demi bulan berlalu. Arman mulai sibuk dengan pekerjaannya. Ponselnya sering berdering. Jadwalnya padat.
Indri memahami. Ia tahu dunia Arman bukan dunia kecil. Ia mendukung dari belakang, menyiapkan keperluan Arman tanpa mengeluh. Suatu malam, Indri menyadari perubahan kecil. Arman mulai pulang lebih larut. Senyumnya tidak lagi selembut dulu. Ia masih perhatian, namun terasa berbeda. Indri menepis perasaan itu. Ia tidak ingin mencurigai tanpa alasan. Tak lama kemudian, Indri mengetahui dirinya hamil. Kabar itu sempat membuat Arman tersenyum. Ia memeluk Indri, mengucapkan selamat. Namun kebahagiaan itu terasa singkat. Kesibukan Arman justru semakin bertambah. Keluarga Arman menyambut kabar kehamilan dengan sikap yang beragam. Ada yang mengucap selamat. Ada pula yang terlihat biasa saja. Indri kembali memilih diam. Ia meyakinkan diri bahwa semua akan membaik. Namun sejak saat itu, Indri mulai merasakan jarak yang tak terlihat. Arman jarang berbincang panjang. Ponselnya sering ia bawa kemana-mana. Indri pernah bertanya dengan nada lembut. Arman menjawab singkat dan mengalihkan pembicaraan. Indri tidak tahu bahwa pernikahan yang tampak sempurna di mata orang lain perlahan sedang memasuki fase yang paling berbahaya. Fase ketika cinta mulai tergeser oleh kesibukan, oleh ego, dan oleh godaan yang tidak pernah Indri bayangkan. Di balik rumah besar itu, di balik pesta pernikahan yang dipuja banyak orang, ada celah kecil yang mulai terbuka. Dan celah itu, tanpa disadari Indri, akan menjadi pintu bagi kehancuran yang akan datang. Indri masih tersenyum setiap pagi, masih menyiapkan sarapan, masih menunggu Arman pulang. Ia tidak tahu bahwa kepercayaannya sedang diuji perlahan, dan ketenangannya suatu hari nanti akan direnggut dengan cara yang paling menyakitkan. Kehamilan Indri memasuki bulan ketiga. Tubuhnya mulai berubah perlahan. Ia sering merasa lelah, mudah mual, dan harus lebih banyak beristirahat. Namun Indri tetap berusaha menjalankan perannya sebagai istri dengan sebaik mungkin. Ia bangun pagi, menyiapkan keperluan Arman, lalu beristirahat sambil menunggu suaminya pulang. Arman kini jarang berada di rumah. Pekerjaannya semakin padat. Setiap kali Indri bertanya, Arman selalu menjawab singkat. Nada suaranya terdengar datar. Tidak lagi hangat seperti dulu. Indri mencoba memahami. Ia menenangkan dirinya sendiri dengan keyakinan bahwa semua ini demi masa depan mereka. Namun perubahan Arman bukan hanya soal waktu. Sikapnya juga ikut berubah. Ia mulai mudah tersinggung. Hal-hal kecil yang dulu tidak pernah dipermasalahkan, kini sering menjadi bahan keluhan. Masakan Indri dianggap kurang pas. Rumah dianggap terlalu sepi. Bahkan suara televisi pun terkadang membuat Arman terlihat tidak nyaman. Indri menelan semuanya dalam diam. Ia tidak ingin memperbesar masalah. Ia yakin kehamilan membuat perasaannya lebih sensitif. Ia memilih berdoa dan bersabar. Suatu malam, Arman pulang lebih larut dari biasanya. Indri yang sedang duduk di ruang tamu menunggu, menyambut dengan senyum lelah. Arman hanya mengangguk singkat lalu masuk ke kamar. Indri mengikuti, berniat membantu melepas jasnya. Namun Arman menepis tangannya. Indri terdiam. Dadanya terasa sesak. Ia mundur pelan, lalu duduk di tepi ranjang. Arman sibuk dengan ponselnya. Jarinya bergerak cepat membalas pesan. Wajahnya terlihat serius, bahkan sesekali tersenyum tipis. Senyum yang tidak pernah Indri lihat belakangan ini. Indri tidak bertanya. Ia memilih memejamkan mata dan menarik napas panjang. Ia tidak ingin mencurigai tanpa bukti. Ia ingin percaya. Hari-hari berikutnya, jarak itu semakin nyata. Arman sering pulang larut malam. Kadang ia bahkan tidak pulang sama sekali dengan alasan pekerjaan di luar kota. Indri hanya menerima kabar lewat pesan singkat. Tidak ada telepon, tidak ada suara. Keluarga Arman mulai sering datang tanpa Arman. Ibu Arman beberapa kali menyinggung perubahan fisik Indri, mengomentari tubuhnya yang mulai membesar. Ucapannya terdengar halus, namun menusuk. Indri hanya tersenyum, meski hatinya terasa perih. Indri mulai merasa asing di rumahnya sendiri.
Rumah besar itu terasa dingin. Sunyi, tidak lagi menjadi tempat pulang yang menenangkan. Ia sering duduk sendirian di kamar, mengusap perutnya sambil berbicara pelan pada bayi yang dikandungnya. Ia berjanji pada dirinya sendiri untuk tetap kuat, demi anaknya. Suatu hari, Indri memberanikan diri berbicara dengan Arman. Ia menyampaikan perasaannya dengan lembut. Ia mengatakan bahwa ia hanya ingin ditemani, bahwa ia membutuhkan dukungan. Arman mendengarkan dengan wajah datar. Jawaban Arman singkat. Ia mengatakan Indri terlalu berlebihan. Ia menyebut Indri harus belajar mandiri. Ia menyebut kehamilan bukan alasan untuk terus menuntut perhatian. Kata-kata itu menancap dalam hati Indri. Ia tidak membalas. Ia hanya menunduk dan mengangguk pelan. Air matanya jatuh tanpa suara. Sejak hari itu, Indri berhenti banyak berbicara. Ia lebih sering diam. Ia mengisi hari-harinya dengan membaca, beribadah, dan menjaga kandungannya. Ia tidak ingin emosinya mempengaruhi bayi dalam rahimnya. Namun Indri tidak tahu, di balik sikap dingin Arman, ada kehidupan lain yang sedang tumbuh. Kehidupan yang sama sekali tidak melibatkan dirinya. Kehidupan yang disembunyikan rapi, namun jejaknya mulai perlahan muncul. Dan tanpa Indri sadari, sebuah kebenaran sedang mendekat. Kebenaran yang akan menghancurkan sisa kepercayaannya. Kebenaran yang akan mengubah hidupnya selamanya. Memasuki bulan kelima kehamilan, tubuh Indri semakin terasa berat. Perutnya mulai membesar dengan jelas. Langkahnya melambat. Napasnya sering pendek. Namun di tengah perubahan itu, Indri tetap berusaha menjalani hari-hari dengan tenang. Ia menata rumah. Ia memasak meski sering mual. Ia ingin rumah itu tetap terasa hidup, meski kehangatan di dalamnya perlahan menghilang. Arman semakin jarang berada di rumah. Jika pulang, ia hanya singgah sebentar. Pakaian diganti. Ponsel tak lepas dari tangan. Lalu pergi lagi. Indri sering menatap pintu yang tertutup pelan, mencoba menenangkan perasaannya sendiri. Ia tidak ingin mencurigai. Ia tidak ingin bertanya terlalu banyak. Ia takut jawaban yang tidak siap ia terima. Suatu sore, Indri merasakan nyeri ringan di perutnya. Ia panik. Tangannya gemetar. Ia mencoba menghubungi Arman. Panggilan pertama tidak diangkat. Kedua juga tidak. Pesan yang ia kirim hanya dibaca tanpa balasan. Indri duduk di lantai kamar, menahan napas, memeluk perutnya dengan hati berdebar. Beberapa saat kemudian, rasa nyeri itu mereda. Indri menangis dalam diam. Bukan karena sakitnya, melainkan karena merasa sendirian. Ia menyadari, kehamilan yang seharusnya menjadi masa paling indah, justru menjadi masa paling sepi dalam hidupnya. Malam itu Arman pulang lebih awal dari biasanya. Indri menyambut dengan senyum tipis. Ia menceritakan kejadian sore tadi dengan hati-hati. Arman mendengarkan tanpa ekspresi. Ia hanya berkata bahwa Indri harus lebih kuat. Ia menyebut Indri terlalu mudah panik. Lalu ia masuk ke kamar mandi dan menutup pintu. Indri berdiri mematung. Kata-kata itu terasa dingin. Tidak ada pelukan. Tidak ada perhatian. Indri menyentuh perutnya. Bayi itu bergerak pelan. Indri berbisik lembut, meyakinkan bahwa semuanya akan baik-baik saja. Hari-hari berikutnya, keluarga Arman semakin sering datang. Setiap kunjungan selalu menyisakan perasaan tidak nyaman. Komentar tentang bentuk tubuh Indri, tentang kebiasaannya yang dianggap terlalu sederhana, tentang latar belakang keluarganya yang sering disinggung secara tidak langsung. Indri menunduk. Ia menelan semuanya. Ia percaya kesabaran adalah jalannya. Ia tidak ingin memperkeruh keadaan. Ia ingin menjaga keharmonisan rumah tangga, meski itu berarti mengorbankan perasaannya sendiri. Suatu hari, Indri mendengar percakapan singkat antara Arman dan ibunya. Mereka berbicara dengan suara rendah di ruang tamu. Indri tidak sengaja lewat. Ia mendengar namanya disebut. Nada bicara mereka tidak ramah. Indri berhenti melangkah, namun memilih menjauh. Ia tidak ingin mendengar lebih jauh. Ia takut.
Malam itu, Indri sulit tidur. Pikirannya penuh. Ia teringat masa kuliah. Teringat Arman yang dulu selalu menunggunya. Teringat janji-janji yang pernah diucapkan dengan penuh keyakinan. Indri bertanya dalam hatinya, kemana perginya semua itu? Kehamilan memasuki bulan ke-6. Perut Indri semakin besar, langkahnya semakin pelan. Namun Arman semakin jauh. Ia jarang berbicara. Bahkan saat Indri mencoba mengajak bicara ringan, Arman sering menjawab singkat atau mengalihkan perhatian ke ponselnya. Indri mulai merasa ada yang tidak beres. Ia tidak memiliki bukti. Ia hanya memiliki perasaan yang terus mengganggu. Ia berusaha mengusirnya. Ia berdoa lebih sering. Ia memohon agar rumah tangganya diselamatkan. Suatu siang, Indri keluar rumah untuk membeli kebutuhan dapur. Di depan rumah, ia bertemu seorang wanita paruh baya yang tinggal tidak jauh dari sana. Wanita itu menyapanya dengan ramah. Mereka berbincang sebentar. Di akhir percakapan, wanita itu tampak ragu, seolah ingin mengatakan sesuatu namun menahan diri. Indri tidak menyadarinya saat itu. Ia hanya berpamitan dan pulang. Namun tatapan wanita itu terbayang di pikirannya. Tatapan yang menyimpan sesuatu. Malamnya, Indri duduk di kamar, memandangi foto pernikahan mereka yang terpajang di meja. Ia mengusap bingkai itu dengan jemari gemetar. Ia mencoba tersenyum. Ia mencoba meyakinkan diri bahwa semua hanya perasaannya saja. Namun tanpa Indri ketahui, di luar sana, seseorang telah melihat sesuatu yang seharusnya tidak terjadi. Dan kebenaran itu perlahan sedang mencari jalan untuk sampai ke hadapan Indri. Pagi itu udara terasa lembab. Indri bangun lebih awal karena sulit tidur. Perutnya terasa berat. Bayinya bergerak pelan, seolah meminta perhatian. Indri duduk di tepi ranjang, menarik napas dalam, lalu beranjak ke dapur. Ia menyiapkan air hangat dan sarapan sederhana. Arman belum pulang sejak semalam. Tidak ada pesan, tidak ada kabar. Indri mencoba menepis perasaan tidak nyaman. Ia berkata pada dirinya sendiri bahwa Arman mungkin sangat sibuk. Ia menata meja makan, lalu duduk sendiri. Suara sendok yang menyentuh piring terdengar jelas di rumah yang sunyi itu. Indri berhenti makan. Nafasnya terasa sesak. Ia memutuskan keluar sebentar untuk menghirup udara. Di depan rumah, ia bertemu lagi dengan wanita paruh baya yang kemarin menyapanya. Wanita itu tampak ragu-ragu. Tatapannya meneliti wajah Indri yang pucat. Indri tersenyum sopan dan menyapa lebih dulu. Wanita itu membalas, lalu terdiam sejenak, seolah menimbang kata. Akhirnya wanita itu berkata pelan. Ia menyebut nama Arman. Indri mengangkat kepala. Wanita itu bercerita bahwa beberapa kali ia melihat Arman masuk ke sebuah rumah tak jauh dari sana. Rumah itu jarang ditempati. Baru beberapa bulan terakhir terlihat ramai. Dan Arman sering datang ke sana bersama seorang wanita yang bukan Indri. Kata-kata itu membuat dunia Indri seakan berhenti berputar. Tangannya gemetar. Ia menahan napas agar tidak terjatuh. Wanita itu tampak menyesal telah bicara. Ia mengatakan mungkin ia salah lihat. Ia meminta maaf. Namun Indri tahu tatapan mata wanita itu tidak sedang bercanda. Indri mengucapkan terima kasih dan masuk ke rumah dengan langkah berat. Pintu tertutup perlahan di belakangnya. Ia bersandar di dinding. Air matanya jatuh tanpa suara. Ia memeluk perutnya. Bayinya bergerak lebih aktif. Indri mengusapnya dengan tangan gemetar. Sepanjang hari itu, Indri tidak bisa fokus. Pikirannya dipenuhi bayangan Arman dan rumah misterius itu. Ia mencoba menghubungi Arman. Panggilan tidak diangkat. Pesan hanya dibaca. Tidak ada balasan. Malam tiba. Arman pulang dengan wajah lelah. Indri menyambutnya di ruang tamu. Ia menatap suaminya lama. Ada dorongan kuat untuk bertanya. Namun lidahnya keluh. Ia takut. Ia takut mendengar kebenaran. Arman hanya menyapa singkat lalu masuk kamar. Indri mengikuti dengan langkah ragu. Di dalam kamar, Indri akhirnya memberanikan diri.
Ia bertanya pelan kemana Arman semalam. Arman menjawab singkat. Ia mengatakan ada urusan kerja. Indri mengangguk. Namun hatinya bergetar. Jawaban itu terasa kosong. Malam itu Indri tidak tidur. Ia memandangi langit-langit kamar. Ia mengingat cerita wanita tadi siang. Ia mengingat perubahan Arman selama ini. Potongan-potongan kecil itu mulai menyatu membentuk gambaran yang tidak ingin ia terima. Keesokan harinya, Indri kembali bertemu wanita paruh baya itu secara tidak sengaja di warung. Wanita itu tampak gugup. Indri menyapanya dengan senyum lemah. Wanita itu akhirnya menunjukkan arah rumah yang dimaksud. Jaraknya tidak jauh, hanya beberapa jalan dari rumah Indri. Indri pulang dengan dada berdebar. Ia berdiri lama di depan cermin. Wajahnya terlihat pucat. Ia mengusap perutnya. Ia tahu kondisinya tidak ideal. Ia hamil besar. Namun rasa ingin tahu itu mengalahkan rasa takut. Sore hari, Indri memutuskan keluar sendiri. Ia berjalan pelan, menahan napas, mengikuti petunjuk yang diberikan. Langkahnya terasa berat. Setiap langkah seperti mendekatkannya pada sesuatu yang mungkin akan menghancurkan hidupnya. Dari kejauhan, Indri melihat rumah itu. Pagar tertutup. Halamannya rapi. Terlihat berbeda dengan rumah kosong yang seharusnya. Indri berhenti di balik pohon, menunggu dengan jantung berdebar. Tidak lama kemudian, sebuah mobil yang sangat ia kenal berhenti di depan rumah itu. Indri mengenali mobil itu tanpa ragu. Mobil Arman. Pintu terbuka. Arman turun. Ia tampak rapi. Wajahnya tidak lelah seperti yang selalu ia tunjukkan di rumah. Lalu pintu rumah terbuka. Seorang wanita keluar menyambut Arman dengan senyum lebar. Wanita itu mendekat tanpa ragu. Tangan mereka saling menyentuh. Indri menutup mulutnya dengan tangan, menahan suara tangis yang hampir pecah. Kaki Indri terasa lemas. Pandangannya berkunang. Dunia seolah runtuh di hadapannya. Namun ada satu hal yang membuatnya tetap berdiri. Bayi dalam rahimnya. Indri menarik napas panjang. Ia tahu ia tidak bisa lari lagi. Hari itu, Indri menyadari bahwa kebenaran tidak lagi bisa dihindari. Dan langkah selanjutnya, apapun risikonya, akan membawa Indri pada titik yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Indri berdiri terpaku di balik pepohonan kecil di tepi jalan. Nafasnya tertahan. Tangannya gemetar. Perutnya terasa berat, seolah ikut menanggung beban hatinya. Mobil Arman masih terparkir rapi di depan rumah itu. Lampu teras menyala terang. Tidak ada kesan sembunyi-sembunyi. Semua terlihat begitu biasa, seakan pengkhianatan adalah hal yang wajar. Indri menelan ludah. Ia tahu dirinya seharusnya pulang. Ia hamil 8 bulan. Tubuhnya tidak kuat, namun kakinya melangkah tanpa bisa ia hentikan. Langkah kecil, pelan. Setiap langkah terasa seperti menapak di atas pecahan kaca. Dari balik pagar, Indri bisa melihat jelas ruang tamu rumah itu. Tirai tipis tidak tertutup sempurna. Di dalam, Arman duduk santai di sofa. Wajahnya berbeda, tidak tegang, tidak lelah. Ia tersenyum lepas. Senyum yang sudah lama tidak Indri lihat di rumah mereka sendiri. Di hadapan Arman, wanita itu duduk dekat. Terlalu dekat. Rambutnya terurai rapi, pakaiannya mencolok. Wanita itu tertawa kecil sambil menyentuh lengan Arman. Sentuhan yang terlalu akrab untuk sekadar teman. Indri memejamkan mata sejenak, berharap semua ini hanyalah mimpi buruk. Namun saat matanya terbuka, pemandangan itu masih ada. Air mata mengalir tanpa bisa dicegah. Indri memegang pagar agar tidak terjatuh. Nafasnya tersengal. Bayinya bergerak gelisah. Indri mengusap perutnya dengan tangan gemetar, mencoba menenangkan dirinya sendiri. Ia tidak tahu berapa lama ia berdiri di sana. Waktu terasa berhenti. Hingga akhirnya Indri mendengar suara pintu terbuka dari dalam. Arman berdiri. Wanita itu ikut berdiri. Mereka berjalan mendekat ke arah pintu. Indri panik. Tidak ada tempat bersembunyi. Pagar ini rendah. Jika ia lari sekarang, Arman pasti melihatnya. Indri menarik napas panjang.
Ada satu keputusan yang muncul tiba-tiba dalam kepalanya. Keputusan yang mengubah segalanya. Indri membuka pagar dan melangkah masuk ke halaman rumah itu. Langkahnya goyah, namun tekadnya bulat. Ia berjalan mendekat tepat saat pintu terbuka. Arman terkejut melihat Indri berdiri di depannya. Wajahnya berubah seketika. Senyum itu lenyap. Mata Arman membelalak. Indri menatap suaminya dengan mata basah. Tidak ada teriakan, tidak ada amarah, hanya tatapan yang penuh luka. Wanita itu memandang Indri dari atas ke bawah. Tatapannya sinis, bibirnya membentuk senyum mengejek. Seolah ia sudah tahu siapa Indri dan tidak merasa bersalah sedikit pun. Indri melangkah satu langkah lagi ke dalam rumah. Suaranya gemetar saat ia menyebut nama Arman. Namun sebelum ia sempat berbicara lebih jauh, Arman justru maju dengan wajah keras. Nada suara Arman berubah tajam. Ia tidak menunjukkan rasa bersalah. Tidak ada penjelasan. Tidak ada permintaan maaf. Ia justru menyuruh Indri pergi dari tempat itu. Kata-katanya dingin dan kasar. Indri terdiam. Dadanya terasa seperti diremas. Indri mencoba berbicara. Ia menyebut kehamilannya. Ia menyebut rumah tangga mereka. Namun Arman memotong. Suaranya semakin tinggi. Wanita itu berdiri di samping Arman dengan senyum puas, seolah menikmati pemandangan di depannya. Indri merasa tubuhnya semakin lemah. Kakinya hampir tak sanggup menopang berat badan. Namun ia tetap berdiri. Demi anaknya. Demi harga dirinya. Wanita itu kemudian berbalik masuk ke dalam rumah. Indri tidak mengerti apa yang akan ia lakukan. Beberapa detik kemudian, wanita itu keluar membawa sebuah galon air. Air di dalamnya masih penuh. Indri mematung. Sebelum Indri sempat mundur, wanita itu mengangkat galon tersebut. Air tumpah deras, menghantam kepala dan tubuh Indri. Indri menjerit tertahan. Tubuhnya basah kuyup. Dingin merambat ke seluruh tubuhnya. Bajunya menempel di kulit. Rambutnya basah. Air mengalir hingga ke perutnya yang besar. Indri terhuyung, hampir jatuh. Tangannya refleks melindungi perutnya. Bayinya bergerak keras. Indri menangis terseduh. Suaranya pecah. Ia tidak pernah merasa sehina ini dalam hidupnya. Di tengah air yang menetes dari tubuhnya, Indri mendengar suara Arman. Suara yang tidak lagi ia kenal. Kata-kata kasar keluar tanpa ragu. Ia mengusir Indri. Ia menghina tubuh Indri. Ia mengatakan ia sudah tidak suka lagi. Ia menyuruh Indri pulang ke rumah orang tuanya. Ia menyebut soal perceraian dengan nada meremehkan. Setiap kata terasa seperti tamparan. Indri menutup matanya. Air mata bercampur air galon mengalir di wajahnya. Ia tidak membalas. Ia tidak melawan. Ia hanya berdiri, memeluk perutnya, mencoba bertahan agar tidak jatuh. Di saat itu, Indri tahu satu hal. Pernikahannya telah berakhir di tempat ini. Bukan dengan kehormatan, bukan dengan penjelasan, tetapi dengan penghinaan. Dengan sisa tenaga yang ada, Indri berbalik. Langkahnya tertatih. Tubuhnya gemetar hebat. Ia berjalan keluar dari halaman rumah itu tanpa menoleh lagi. Di belakangnya, pintu tertutup keras. Dan malam itu, di jalan yang basah oleh air dan air mata, Indri melangkah pulang membawa luka yang akan mengubah hidupnya selamanya. Indri berjalan tertatih menyusuri jalan yang terasa semakin panjang. Bajunya masih basah, rambutnya meneteskan air. Langit malam tampak gelap tanpa bintang. Lampu jalan memantulkan bayangan tubuhnya yang goyah. Setiap langkah terasa berat, bukan hanya karena perutnya yang besar, tetapi karena hatinya yang hancur. Ia tidak memesan kendaraan. Ia tidak menelepon siapapun. Tangannya gemetar saat menggenggam tas kecilnya. Di dalam tas itu hanya ada ponsel dan beberapa barang penting. Ponselnya bergetar. Sebuah pesan masuk. Dari Arman. Isinya singkat. Ia menyuruh Indri segera keluar dari rumah mereka dan tidak kembali. Ia mengatakan barang-barang Indri akan dikirim menyusul. Indri berhenti berjalan. Ia menatap layar ponsel lama. Huruf-huruf itu seperti menari di depan matanya. Ia menutup mata. Nafasnya terengah.
Tangannya refleks memeluk perutnya yang besar. Bayinya bergerak kuat. Indri menunduk, berbisik lirih agar bayinya tenang. Beberapa orang yang lewat menoleh. Ada yang memperhatikan dengan iba. Ada yang hanya melintas tanpa peduli. Indri tidak peduli pada tatapan itu. Ia hanya ingin sampai ke satu tempat, rumah orang tuanya. Saat akhirnya sampai, pintu rumah sudah tertutup. Lampu ruang tamu masih menyala. Indri berdiri di depan pintu dengan tubuh gemetar. Ia mengetuk pelan. Tidak lama kemudian pintu terbuka. Ibu Indri terkejut melihat kondisi putrinya. Wajahnya pucat, bajunya basah. Air mata mengalir tanpa henti. Ibu Indri langsung memeluknya. Tangannya gemetar saat menyentuh tubuh Indri. Ayah Indri keluar dari kamar dan terdiam melihat pemandangan itu. Wajahnya mengeras, matanya merah. Ia tidak bertanya banyak. Ia hanya membantu Indri duduk dan mengambilkan selimut. Di ruang tamu kecil itu, Indri akhirnya menangis keras. Tangis yang tertahan sejak keluar dari rumah misterius itu. Tangis yang membawa semua rasa sakit, rasa malu, dan rasa kecewa. Ibu Indri memeluknya erat. Ayah Indri berdiri di samping mereka dengan rahang mengeras. Indri menceritakan semuanya. Dari rumah itu. Dari wanita itu. Dari kata-kata Arman yang menghancurkan. Dari air galon yang disiramkan ke tubuhnya. Dari penghinaan yang ia terima saat mengandung anak Arman. Setiap kata yang keluar dari mulut Indri membuat wajah ayahnya semakin tegang. Tangannya mengepal. Namun ia menahan diri. Ia tahu putrinya butuh ketenangan, bukan kemarahan. Malam itu, Indri demam. Tubuhnya menggigil. Ibu Indri tidak tidur. Ia mengompres dahi Indri, mengganti pakaian basahnya, dan terus berdoa. Ayah Indri duduk di luar kamar, terdiam, memandangi lantai dengan mata kosong. Keesokan harinya, keluarga Arman tidak datang. Tidak ada kabar. Tidak ada permintaan maaf. Tidak ada kepedulian. Yang datang justru sebuah pesan singkat dari nomor tidak dikenal. Isinya alamat kantor pengacara dan pemberitahuan bahwa proses perceraian akan segera dimulai. Indri membaca pesan itu dengan tangan gemetar. Namun kali ini air matanya tidak langsung jatuh. Ada sesuatu yang berubah di dalam dirinya. Rasa sakit itu masih ada. Luka itu masih perih. Namun di balik semua itu, ada kesadaran yang perlahan tumbuh. Ia tidak lagi ingin memohon. Ia tidak ingin mengejar. Ia tidak ingin menjelaskan. Ia hanya ingin bertahan. Demi dirinya. Demi anak yang akan segera lahir. Ayah Indri duduk di hadapannya. Tatapan ayahnya dalam, berat. Ia berkata pelan bahwa Indri tidak sendirian. Ia mengatakan bahwa selama ini ada banyak hal yang Indri tidak tahu. Hal-hal yang sengaja disembunyikan demi keselamatan dan kesederhanaan hidup mereka. Indri menatap ayahnya dengan bingung. Ia tidak bertanya lebih jauh. Belum saatnya. Ia terlalu lelah. Ia hanya mengangguk pelan. Malam itu, Indri duduk di kamar lamanya. Kamar sederhana yang dulu ia tinggalkan dengan harapan besar. Kini ia kembali dengan luka yang dalam. Ia mengusap perutnya yang besar dan berjanji pada dirinya sendiri. Ia tidak akan runtuh. Ia tidak akan membiarkan anaknya lahir dari ibu yang kalah. Apapun yang akan terjadi, ia akan menghadapinya dengan kepala tegak. Di luar sana, Arman mungkin merasa telah menang. Ia mungkin mengira Indri sudah hancur sepenuhnya. Ia tidak tahu bahwa malam itu, di rumah kecil yang sederhana, sebuah kekuatan baru sedang tumbuh perlahan dalam diri Indri. Kekuatan yang akan mengubah segalanya. Pagi datang dengan udara dingin yang menusuk. Indri terbangun di kamar lamanya. Dindingnya masih sama. Catnya sedikit pudar. Lemari kayu tua masih berdiri di sudut ruangan. Semua terasa seperti masa lalu yang kembali menyambutnya. Namun kali ini dengan beban yang jauh lebih berat. Indri bangkit perlahan dari tempat tidur. Punggungnya terasa nyeri. Perutnya terasa berat. Ia berjalan ke jendela dan membuka tirai. Cahaya pagi masuk lembut. Di halaman, ayahnya sudah duduk di kursi bambu, menatap kosong ke arah jalan.
Wajah ayahnya terlihat lebih tua dari terakhir kali Indri mengingatnya. Ibu Indri masuk ke kamar membawa segelas air hangat. Senyumnya dipaksakan. Ia membantu Indri duduk, memastikan putrinya nyaman. Tidak banyak kata terucap. Kesunyian pagi itu terasa penuh makna. Setelah sarapan sederhana, ayah Indri memanggilnya ke ruang tamu. Indri duduk perlahan. Nafasnya teratur, namun hatinya masih berdebar. Ayahnya menatap Indri lama, seolah mencari kata yang tepat. Ayah Indri akhirnya berbicara. Suaranya pelan, namun berat. Ia mengatakan bahwa sejak Indri kecil, ia dan ibunya memang memilih hidup sederhana. Bukan karena tidak mampu, tetapi karena ingin melindungi sesuatu yang sangat berharga. Indri mendengarkan dengan dahi berkerut. Ia belum sepenuhnya memahami arah pembicaraan itu. Ayahnya melanjutkan. Ia berkata bahwa hidup sederhana membuat mereka bebas dari banyak kepentingan. Bebas dari orang-orang yang hanya melihat nilai seseorang dari harta dan nama. Ayah Indri berhenti sejenak, menarik napas panjang. Indri menatap ayahnya. Ada firasat aneh di dadanya. Namun ayahnya tidak melanjutkan lebih jauh. Ia mengatakan bahwa belum saatnya Indri mengetahui semuanya. Yang terpenting sekarang adalah kesehatan Indri dan bayi dalam kandungannya. Hari-hari berikutnya berlalu dengan perlahan. Indri jarang keluar rumah. Tubuhnya masih lemah, namun pikirannya mulai lebih jernih. Ia mulai merasakan perubahan dalam dirinya. Rasa sedih masih ada, tetapi tidak lagi melumpuhkan. Ia mulai menerima kenyataan bahwa hidupnya telah berbelok arah. Beberapa tetangga datang menjenguk. Ada yang benar-benar peduli. Ada pula yang sekadar ingin tahu. Indri menyambut mereka dengan senyum tipis. Ia tidak menceritakan apapun. Ia tidak ingin menjadi bahan kasihan. Suatu sore, Indri mendengar ayahnya menerima telepon di ruang depan. Suaranya terdengar serius. Ia menyebut nama seseorang yang tidak Indri kenal. Pembicaraan itu singkat, namun nada ayahnya berbeda dari biasanya. Lebih tegas. Lebih berwibawa. Indri memperhatikan dari balik pintu. Ia tidak ingin menguping, namun rasa penasaran muncul. Ada sisi ayahnya yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Malam hari, setelah makan malam, ayah Indri kembali berbicara. Ia berkata bahwa ada orang yang ingin memastikan kondisi Indri. Orang itu akan datang beberapa hari lagi. Indri bertanya siapa orang itu. Ayahnya hanya menjawab singkat, orang lama, orang yang sangat menghormati keluarga mereka. Indri semakin bingung, namun ia tidak mendesak. Ia terlalu lelah untuk menebak-nebak. Ia memilih mempercayai ayahnya. Sementara itu, di tempat lain, Arman mulai merasa gelisah. Sejak Indri pergi, rumah terasa sepi. Tidak ada lagi suara langkah pelan di pagi hari. Tidak ada lagi makanan hangat di meja. Wanita yang kini sering bersamanya mencoba mengisi kekosongan itu, namun Arman merasa ada yang berbeda. Arman mencoba menenangkan dirinya. Ia meyakinkan diri bahwa keputusannya benar. Ia mengatakan pada dirinya bahwa Indri terlalu lemah, terlalu sederhana. Tidak cocok dengan dunianya yang penuh tuntutan. Namun di sudut hatinya, ada perasaan aneh yang tidak bisa ia jelaskan. Perasaan seolah ia telah melepaskan sesuatu yang seharusnya ia jaga. Indri tidak mengetahui kegelisahan itu. Ia sibuk dengan dirinya sendiri, dengan bayinya, dengan doa-doa yang ia panjatkan setiap malam. Ia meminta kekuatan, ia meminta perlindungan, ia meminta agar anaknya kelak tidak merasakan luka yang sama. Di kamar kecil itu, Indri berdiri di depan cermin. Ia menatap pantulan dirinya sendiri. Wajahnya terlihat lebih dewasa. Matanya menyimpan luka, namun juga tekad. Ia mengusap perutnya dengan lembut. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Namun satu hal mulai ia sadari. Hidupnya belum berakhir. Dan kebenaran yang selama ini tersembunyi perlahan mulai mendekat. Hari-hari berlalu dengan ritme yang pelan. Indri mulai terbiasa dengan rumah lamanya. Pagi diisi dengan doa dan istirahat. Siang dengan membaca dan menata pakaian kecil untuk bayinya.
Malam dengan percakapan singkat bersama ibunya. Ayahnya lebih sering diam, namun kehadirannya terasa kokoh, seperti tembok yang melindungi dari badai. Suatu sore, ayah Indri memintanya duduk di ruang tamu. Indri menuruti dengan langkah hati-hati. Nafasnya teratur, namun perasaannya berdebar. Ayahnya duduk berhadapan, tangannya bertaut di atas lutut. Wajahnya tenang, namun sorot matanya menyimpan sesuatu. Ayah Indri memulai dengan cerita lama, tentang masa mudanya, tentang pilihan hidup yang tidak banyak diketahui orang. Ia bercerita bagaimana ia pernah berada di lingkungan yang penuh kepentingan, di mana kejujuran sering menjadi barang langka. Ia memilih menjauh, memilih hidup sederhana, memilih membesarkan Indri dengan nilai yang ia yakini benar. Indri mendengarkan dengan saksama. Ia baru pertama kali mendengar ayahnya berbicara sepanjang itu. Suaranya mantap. Setiap kata terasa tertata. Ayah Indri berhenti sejenak, lalu melanjutkan. Ia berkata bahwa keluarga mereka memiliki hubungan lama dengan beberapa orang berpengaruh. Hubungan yang dibangun bukan karena uang, melainkan karena kepercayaan dan integritas. Hubungan itu tidak pernah dimanfaatkan, karena mereka ingin hidup tanpa sorotan. Indri menatap ayahnya dengan mata membesar. Ia mulai memahami bahwa kehidupan sederhana mereka bukan kebetulan. Ada pilihan di baliknya. Pilihan yang berat, namun dijalani dengan penuh keyakinan. Ayah Indri tidak menyebutkan nama. Ia tidak menyebutkan jabatan. Ia hanya mengatakan bahwa ada orang-orang yang masih menghormati keluarga mereka hingga hari ini. Orang-orang yang tidak melupakan jasa dan kejujuran masa lalu. Indri terdiam. Dadanya terasa hangat sekaligus berat. Ia teringat semua hinaan yang ia terima. Semua anggapan bahwa dirinya berasal dari keluarga yang tidak berarti. Ternyata ada kisah panjang yang tidak pernah ia ketahui. Malam itu, Indri sulit tidur. Pikirannya dipenuhi cerita ayahnya. Ia tidak merasa bangga. Ia justru merasa sedih. Sedih karena kesederhanaan yang ia banggakan dijadikan alasan untuk merendahkannya. Namun di balik kesedihan itu, ada rasa aman yang mulai tumbuh. Beberapa hari kemudian, seorang pria datang ke rumah. Usianya paruh baya, pakaiannya rapi, sikapnya sopan. Ia menunduk hormat pada ayah Indri sebelum duduk. Indri memperhatikan dari balik pintu. Cara pria itu berbicara berbeda. Ia sangat menghormati ayahnya. Percakapan mereka berlangsung singkat, namun serius. Indri tidak mendengar jelas isinya. Namun ia melihat ayahnya mengangguk beberapa kali. Di akhir percakapan, pria itu menoleh ke arah kamar Indri. Tatapannya lembut, penuh empati. Setelah pria itu pergi, ayah Indri memanggilnya. Ia berkata bahwa mereka akan memastikan Indri dan bayinya aman. Tidak ada yang akan memaksa Indri melakukan apapun. Semua keputusan tetap ada di tangan Indri. Indri bertanya dengan suara pelan, apakah semua ini tentang Arman? Ayahnya mengangguk singkat. Ia mengatakan bahwa keluarga Arman telah melampaui batas. Bukan hanya soal pengkhianatan, tetapi soal penghinaan terhadap martabat. Indri menunduk. Ia mengusap perutnya. Bayinya bergerak pelan. Indri menarik napas panjang. Ia berkata bahwa ia tidak ingin balas dendam. Ia hanya ingin keadilan dan ketenangan. Ayah Indri tersenyum tipis. Ia berkata bahwa keadilan tidak selalu datang dengan teriakan. Kadang ia datang dengan cara yang membuat semua orang terdiam. Sementara itu, Arman mulai menghadapi masalah yang tidak ia duga. Beberapa urusan bisnisnya tertunda. Janji pertemuan dibatalkan. Beberapa rekan yang biasanya mudah ditemui, kini sulit dihubungi. Arman menggerutu. Ia menyalahkan keadaan. Wanita yang bersamanya mulai gelisah. Ia merasakan perubahan sikap Arman. Tidak lagi sehangat dulu. Tidak lagi penuh keyakinan. Ada kegelisahan yang tidak bisa disembunyikan. Arman mencoba menghubungi Indri. Pesannya tidak dibalas. Ia mencoba menelepon. Panggilannya tidak dijawab. Ada rasa tidak nyaman yang mulai mengganggunya.
Ia mengingat tatapan Indri malam itu. Tatapan yang tenang namun menyimpan sesuatu. Di rumah kecil itu, Indri berdiri di depan cermin. Ia menatap dirinya sendiri. Wajahnya terlihat lebih tegar. Ia menyadari bahwa hidupnya tidak lagi bergantung pada satu nama. Ia memiliki dirinya sendiri. Ia memiliki anak yang harus ia lindungi. Jejak masa lalu yang selama ini tersembunyi, kini mulai membentuk jalan baru. Jalan yang akan membawa Indri menuju titik yang tidak pernah Arman perhitungkan. Dan setiap langkah di jalan itu akan menguji siapa yang benar-benar berdiri dengan martabat. Pagi itu Indri duduk di ruang tamu dengan punggung bersandar pada kursi kayu. Tangannya bertumpu di perut yang kini semakin besar. Usia kehamilannya memasuki bulan ke-9. Gerak bayi di dalam rahimnya terasa lebih sering. Setiap gerakan itu mengingatkannya pada satu hal. Waktu semakin dekat. Dan hidupnya tidak bisa lagi dibiarkan mengambang. Ayah Indri duduk di hadapannya. Wajahnya tenang. Tidak ada amarah. Tidak ada dendam. Hanya ketegasan yang selama ini jarang Indri lihat. Ibu Indri berdiri di dekat pintu, mendengarkan dalam diam. Ayah Indri berkata bahwa semua persiapan telah selesai. Ia tidak menjelaskan secara rinci. Ia hanya mengatakan bahwa kebenaran tidak bisa disembunyikan selamanya. Ia menegaskan bahwa Indri tidak akan dipaksa. Keputusan tetap ada di tangan Indri sepenuhnya. Indri menunduk lama. Pikirannya kembali ke malam ketika ia diusir. Ke air galon yang membasahi tubuhnya. Ke kata-kata kasar yang menghantam harga dirinya. Ke tatapan meremehkan wanita itu. Ke wajah Arman yang dingin tanpa rasa bersalah. Namun ingatan itu tidak lagi membuat Indri gemetar. Justru membuatnya semakin jernih. Indri mengangkat wajahnya. Ia berkata pelan namun tegas. Ia tidak ingin bersembunyi lagi. Ia tidak ingin membiarkan anaknya lahir dari ibu yang terus menunduk. Ia ingin semua selesai dengan cara yang benar. Ayah Indri mengangguk. Ia mengatakan bahwa langkah selanjutnya akan membuat banyak orang terkejut. Akan ada yang takut. Akan ada yang menyesal. Namun ia menegaskan satu hal. Semua akan terjadi tanpa kebohongan. Hari itu, beberapa orang datang ke rumah. Mereka tidak membawa kemewahan. Tidak ada mobil mencolok. Namun sikap mereka membuat suasana berubah. Cara mereka berbicara pada ayah Indri penuh hormat. Cara mereka menatap Indri penuh perhatian. Indri mendengar namanya disebut dengan nada yang berbeda. Bukan sebagai wanita yang ditinggalkan. Bukan sebagai istri yang diusir. Melainkan sebagai seseorang yang harus dihormati. Sementara itu, di tempat lain, Arman menghadapi tekanan yang semakin nyata. Salah satu proyek pentingnya dihentikan sementara. Alasan yang diberikan tidak jelas. Beberapa rekan bisnis mulai menjaga jarak. Arman merasa kesal. Ia merasa ada sesuatu yang tidak beres. Wanita yang bersamanya mulai menuntut kepastian. Ia bertanya soal perceraian. Ia bertanya soal masa depan. Arman menjawab dengan nada tinggi. Ia sendiri sedang tertekan. Hubungan mereka mulai dipenuhi pertengkaran. Arman mencoba menghubungi keluarganya. Ia ingin dukungan. Namun bahkan di rumahnya sendiri, suasana tidak lagi nyaman. Orang tuanya mulai mempertanyakan keputusan Arman. Mereka mendengar bisik-bisik yang membuat mereka gelisah. Indri tidak mengetahui detail itu. Ia fokus pada dirinya sendiri, pada bayinya, pada langkah yang telah ia pilih. Setiap malam ia berdoa dengan hati yang lebih tenang. Ia tidak lagi memohon agar Arman kembali. Ia memohon agar dirinya diberi kekuatan untuk berdiri. Beberapa hari kemudian, ayah Indri memberitahu bahwa waktunya hampir tiba. Akan ada satu pertemuan besar. Semua pihak akan dihadirkan. Tidak ada paksaan, tidak ada ancaman. Namun kebenaran akan berdiri di tengah ruangan itu tanpa bisa disangkal. Indri mendengarkan dengan dada berdebar. Ia tahu pertemuan itu akan menjadi titik balik. Ia tahu ia akan kembali berhadapan dengan Arman, dengan keluarganya, dengan wanita yang pernah menyiramnya. Namun kali ini, Indri tidak lagi datang sebagai wanita yang terhina.
ia akan datang sebagai dirinya sendiri. Dengan martabat, dengan ketenangan, dengan kekuatan yang tumbuh dari luka. Di malam sebelum pertemuan itu, Indri berdiri di depan cermin. Ia menatap wajahnya sendiri. Ada garis lelah, ada bekas tangis. Namun di balik semua itu, ada keteguhan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Ia mengusap perutnya perlahan. Ia berbisik bahwa sebentar lagi semuanya akan berubah. Bukan karena balas dendam, tetapi karena kebenaran tidak bisa terus diinjak. Di luar rumah, angin malam berembus pelan. Langit gelap. Namun Indri tahu, fajar sedang menunggu untuk menyingsing. Hari pertemuan itu belum tiba, namun dampaknya sudah mulai terasa. Indri masih berada di rumah orang tuanya, menjalani hari-hari dengan tenang. Ia bangun pagi, menyiapkan diri, lalu duduk di teras sambil menikmati udara. Wajahnya terlihat lebih segar. Ada ketenangan yang tidak pernah ia rasakan sejak menikah. Di luar rumah kecil itu, percakapan mulai bergulir. Beberapa orang datang dengan sikap berbeda dari biasanya. Mereka menyapa ayah Indri dengan hormat. Nada bicara mereka penuh kehati-hatian. Indri menyadari perubahan itu, meski tidak sepenuhnya memahami jaringan yang sedang bergerak di balik layar. Ayah Indri menerima tamu dengan tenang. Tidak ada kesan pamer, tidak ada sikap meninggi. Namun dari caranya duduk, dari caranya berbicara, terlihat jelas bahwa ia bukan orang sembarangan. Indri melihat itu dengan mata yang berbeda. Selama ini ia hanya mengenal ayahnya sebagai pria sederhana yang bekerja keras dan jarang bicara. Kini ia melihat sisi lain yang selama ini tersembunyi. Sementara itu, di lingkungan Arman, suasana berubah drastis. Beberapa keluarga besar mulai bertanya-tanya. Ada kabar yang beredar cepat tentang asal-usul Indri, tentang keluarga Indri, tentang pilihan Arman yang dianggap ceroboh dan angkuh. Arman pertama kali mendengar kabar itu dari salah satu kerabatnya. Nada bicaranya gugup. Ia menyebut bahwa keluarga Indri bukan keluarga biasa. Ia menyebut nama-nama yang membuat Arman terdiam. Nama-nama yang selama ini hanya ia dengar di kalangan tertentu. Arman menertawakan kabar itu di awal. Ia menganggap itu hanya gosip. Ia mengatakan Indri berasal dari keluarga miskin. Ia yakin dengan penilaiannya. Namun saat beberapa urusan bisnis kembali tertunda tanpa alasan jelas, keyakinan itu mulai goyah. Wanita yang bersamanya ikut mendengar kabar itu. Wajahnya berubah. Ia mulai bersikap lebih hati-hati. Ia menahan diri untuk tidak lagi bersikap sombong. Namun di dalam hatinya ada ketakutan yang mulai tumbuh. Indri tidak muncul di mana-mana. Ia tidak memberikan pernyataan. Ia tidak mencari perhatian. Justru sikap diam itulah yang membuat banyak orang semakin penasaran. Siapakah sebenarnya Indri? Mengapa banyak pihak tiba-tiba memperhatikannya? Beberapa hari sebelum pertemuan besar, Indri diminta untuk mempersiapkan diri. Bukan dengan pakaian mewah, melainkan dengan kesiapan hati. Ayah Indri menegaskan bahwa Indri tidak perlu membalas apapun. Ia hanya perlu hadir dan berdiri sebagai dirinya sendiri. Indri mengangguk. Ia memahami maksud ayahnya. Ia tidak ingin mengulang luka dengan cara melukai. Ia hanya ingin menutup satu babak hidupnya dengan cara yang bermartabat. Di rumah Arman, suasana semakin tegang. Orang tua Arman mulai memanggilnya dengan nada keras. Mereka mempertanyakan keputusannya. Mereka menyinggung perlakuannya terhadap Indri saat hamil. Arman terdiam. Ia mulai menyadari bahwa tindakannya telah melampaui batas. Wanita yang selama ini bersamanya mulai merasa terancam. Ia menyadari bahwa posisinya tidak sekuat yang ia kira. Ia mencoba mendekati keluarga Arman, namun kini tatapan mereka tidak lagi ramah. Arman duduk sendirian di ruang kerjanya. Pikirannya kacau. Ia teringat Indri di masa kuliah. Senyum lembut itu. Cara Indri menatapnya tanpa pamrih. Ia menelan ludah. Ada penyesalan yang mulai muncul, meski masih bercampur ego. Sementara itu,
Indri berdiri di depan cermin kecil di kamarnya. Ia menata rambutnya pelan. Tidak ada kemewahan, hanya kesederhanaan yang rapi. Ia menatap dirinya sendiri dan tersenyum tipis. Ia tidak lagi melihat dirinya sebagai wanita yang ditinggalkan. Ia melihat seorang ibu yang akan segera melahirkan. Seorang perempuan yang telah melalui luka dan bangkit tanpa teriakan. Nama Indri kini mulai disebut-sebut dengan nada berbeda. Bukan sebagai bahan gosip, melainkan sebagai sosok yang membuat banyak orang berhenti bicara. Dan pertemuan yang akan datang akan menjadi panggung di mana semua kesombongan diuji tanpa ampun. Pagi itu, suasana rumah orang tua Arman terasa berbeda. Biasanya rumah besar itu dipenuhi suara aktivitas dan obrolan ringan. Namun hari ini, udara terasa berat. Orang-orang berjalan dengan wajah tegang. Tidak ada yang berani tertawa. Tidak ada yang berbicara dengan suara keras. Arman duduk di ruang tamu dengan kepala tertunduk. Tangannya saling menggenggam. Pikirannya kacau. Sejak kabar tentang keluarga Indri mulai beredar, hidupnya terasa terbalik. Satu demi satu urusan yang selama ini berjalan lancar, kini tersendat tanpa penjelasan jelas. Orang tua Arman keluar dari ruang kerja dengan wajah muram. Ayah Arman duduk berhadapan dengannya. Suaranya rendah namun tajam. Ia menanyakan apa sebenarnya yang terjadi. Ia menanyakan perlakuan Arman terhadap Indri. Ia menyebut kehamilan Indri dengan nada berat. Arman mencoba menjawab, namun kata-katanya tidak lagi terdengar meyakinkan. Ibunya ikut bicara. Nada suaranya gemetar. Ia bertanya bagaimana mungkin Indri diperlakukan seperti itu. Ia menyebut soal air galon. Ia menyebut soal pengusiran. Kata-kata itu membuat Arman terdiam. Wanita yang selama ini bersama Arman berdiri di dekat tangga. Wajahnya pucat, tatapannya gelisah. Ia tidak berani mendekat, tidak berani ikut bicara. Ia menyadari bahwa posisinya semakin lemah. Kabar terus berdatangan. Beberapa kenalan lama keluarga Arman menghubungi. Nada bicara mereka berubah. Tidak lagi santai. Tidak lagi akrab. Mereka menyinggung soal kehormatan. Soal etika. Soal akibat dari tindakan yang dianggap keterlaluan. Arman mulai merasakan tekanan yang sesungguhnya. Ia tidak lagi bisa mengandalkan kekayaannya. Nama baik keluarganya mulai dipertanyakan. Ia baru menyadari bahwa penghinaan terhadap Indri bukan hanya melukai satu orang, tetapi telah membuka pintu masalah besar. Ibunya menangis pelan. Ia berkata bahwa selama ini mereka salah menilai Indri. Mereka mengira kesederhanaan adalah kelemahan. Mereka mengira Indri tidak memiliki sandaran. Kini semua anggapan itu runtuh. Ayah Arman menghela napas panjang. Ia mengatakan bahwa keluarga mereka telah dipanggil untuk sebuah pertemuan resmi. Undangan itu datang dengan cara yang tidak bisa ditolak. Waktu dan tempat sudah ditentukan. Tidak ada pilihan untuk menghindar. Wanita itu mendengar semua itu dari kejauhan. Tangannya gemetar. Ia mulai panik. Ia mendekati Arman dengan suara pelan, meminta kepastian. Arman menoleh dengan wajah lelah. Tidak ada lagi tatapan meyakinkan. Tidak ada janji. Hari-hari berikutnya dipenuhi kecemasan. Keluarga Arman mulai mempersiapkan diri. Bukan dengan kemewahan, melainkan dengan ketakutan. Mereka bertanya-tanya apa yang akan terjadi. Mereka mengingat kembali setiap ucapan, setiap sikap, setiap hinaan yang pernah dilontarkan kepada Indri. Arman duduk sendirian di kamar. Ia menatap ponselnya. Berkali-kali ia mengetik pesan untuk Indri, lalu menghapusnya. Ia merasa malu. Ia merasa takut. Ia merasa kehilangan kendali. Di sisi lain kota, Indri menjalani hari-harinya dengan tenang. Ia tidak tahu detail kegelisahan itu. Ia hanya tahu bahwa pertemuan yang dijanjikan ayahnya semakin dekat. Ia menyiapkan diri secara perlahan. Tubuhnya berat, namun hatinya terasa lebih ringan. Malam itu, Indri duduk di atas sajadah. Ia berdoa lama. Ia memohon kekuatan agar tetap tenang. Ia memohon agar hatinya tidak dipenuhi kebencian.
Ia ingin menghadapi semuanya dengan kepala tegak. Di rumah Arman tidak ada doa yang terucap dengan tenang. Yang ada hanya kecemasan, ketakutan, penyesalan yang datang terlambat, dan kesadaran pahit bahwa semua yang mereka anggap remeh kini berdiri di posisi yang tidak pernah mereka bayangkan. Pertemuan itu tinggal menghitung hari. Dan di hari itu tidak ada lagi tempat untuk bersembunyi. Undangan itu datang tanpa banyak kata. Tidak berlebihan, tidak berbunga-bunga, hanya waktu, tempat, dan satu kalimat singkat yang membuat siapapun yang membacanya menelan ludah. Pertemuan penting, kehadiran diwajibkan, tidak ada penundaan. Ayah Arman memegang kertas itu dengan tangan sedikit gemetar. Ia membacanya berulang kali, seolah berharap ada perubahan pada kalimat terakhir. Namun tidak ada. Undangan itu jelas, tegas, dan tidak memberi ruang untuk menolak. Ibunya duduk di sofa dengan wajah pucat. Ia memejamkan mata lama. Dalam benaknya terlintas kembali semua ucapan yang pernah ia lontarkan pada Indri. Nada sinis, senyum meremehkan. Semua kini terasa seperti beban berat yang menekan dada. Arman berdiri di dekat jendela. Ia menatap keluar tanpa benar-benar melihat apapun. Pikirannya melayang ke satu malam yang tidak bisa ia hapus. Malam ketika Indri berdiri, basah kuyup di hadapannya. Malam ketika ia memilih ego daripada tanggung jawab. Kini malam itu kembali menghantuinya dengan cara yang jauh lebih menakutkan. Wanita yang selama ini bersamanya membaca undangan itu dengan tangan gemetar. Wajahnya pucat pasi. Ia mencoba bertanya apa maksudnya. Tidak ada yang menjawab. Semua orang di ruangan itu tahu, apapun yang akan terjadi di pertemuan itu tidak akan menguntungkan dirinya. Hari yang ditentukan semakin dekat. Rumah besar itu dipenuhi kesunyian. Tidak ada persiapan meriah. Tidak ada pembicaraan ringan. Semua berjalan seperti orang yang menunggu vonis. Sementara itu, di rumah orang tua Indri, suasana justru terasa berbeda. Tenang. Tidak ada kepanikan. Tidak ada kegelisahan. Indri duduk di ruang tamu dengan punggung disangga bantal. Perutnya sudah sangat besar. Napasnya pelan dan teratur. Ayah Indri mendekat dan berkata bahwa besok mereka akan berangkat. Ia memastikan Indri tidak kelelahan. Semua sudah diatur agar Indri tetap aman dan nyaman. Indri mengangguk pelan. Wajahnya tenang, meski di dalam hatinya ada gelombang perasaan yang sulit dijelaskan. Ia tidak merasa senang. Ia tidak merasa ingin membalas. Yang ia rasakan hanyalah kesiapan untuk menutup satu pintu yang selama ini terbuka dengan luka. Malam sebelum keberangkatan, Indri duduk sendirian di kamar. Ia membuka kotak kecil berisi kenangan lama. Foto masa kuliah, foto pernikahan. Wajah Arman di dalamnya tampak begitu berbeda dari yang ia kenal sekarang. Indri memandangi foto itu lama, lalu menutup kotak tersebut perlahan. Ia tidak menangis, ia tidak tersenyum, ia hanya menghela napas panjang. Masa lalu itu tidak lagi mengikatnya. Pagi hari, mobil yang menjemput mereka tiba tepat waktu. Tidak mencolok, namun pengemudinya bersikap sangat hormat. Indri duduk di kursi belakang dengan ibu di sampingnya. Ayah Indri duduk di depan. Sepanjang perjalanan, tidak banyak kata terucap. Indri menatap keluar jendela. Jalan-jalan yang dilewati terasa asing dan akrab sekaligus. Ia mengusap perutnya perlahan. Bayinya bergerak pelan, seolah merasakan ketegangan ibunya. Indri berbisik lembut agar bayinya tenang. Di lokasi pertemuan, suasana terasa formal. Bangunan itu tidak megah, namun memancarkan wibawa. Beberapa orang sudah hadir. Mereka menyapa ayah Indri dengan penuh hormat. Indri memperhatikan semua itu dengan mata yang semakin terbuka. Tak lama kemudian, rombongan keluarga Arman tiba. Wajah-wajah mereka terlihat tegang. Tidak ada kesombongan. Tidak ada senyum angkuh. Mereka melangkah masuk dengan langkah berat. Saat Arman melihat Indri berdiri di dalam ruangan, jantungnya seolah berhenti berdetak.
Indri tampak berbeda. Wajahnya tenang, sikapnya anggun. Tidak ada sisa kehancuran seperti yang ia bayangkan. Arman melangkah mendekat tanpa sadar. Namun langkahnya terhenti. Ada jarak yang tidak kasat mata, namun terasa begitu kuat. Jarak antara masa lalu dan kenyataan yang kini berdiri di hadapannya. Wanita itu berdiri di belakang keluarga Arman. Tatapannya menyapu ruangan dengan gelisah. Ia merasa kecil, tidak berdaya. Semua kepercayaan dirinya menguap begitu saja. Pertemuan belum dimulai, namun udara di dalam ruangan terasa menekan. Semua orang tahu, beberapa menit lagi, kebenaran akan berdiri di tengah mereka semua. Dan saat itu terjadi, tidak ada yang bisa berpura-pura lagi. Indri berdiri dengan punggung tegak. Tangannya menopang perutnya yang besar. Wajahnya tetap tenang. Ia tidak datang untuk menjatuhkan. Ia datang untuk berdiri. Dan inilah langkah terakhir sebelum semuanya terbuka. Ruangan itu hening. Tidak ada suara selain langkah kaki yang perlahan mengambil posisi masing-masing. Semua mata tertuju ke satu arah. Indri berdiri di tengah ruangan, ditemani ayah dan ibunya. Perutnya yang besar menandakan usia kehamilan yang sudah sangat dekat dengan hari kelahiran. Seseorang yang dihormati di ruangan itu akhirnya berdiri dan membuka pertemuan dengan suara tenang, namun berwibawa. Ia tidak berbicara panjang. Ia langsung pada inti, tentang martabat, tentang tanggung jawab, tentang batas yang telah dilanggar. Satu demi satu fakta disampaikan, tanpa emosi, tanpa tudingan berlebihan. Namun setiap kalimat terasa seperti palu yang memukul kesombongan. Keluarga Indri disebut dengan jelas, bukan sebagai keluarga miskin, melainkan sebagai keluarga yang selama ini memilih hidup sederhana, meski memiliki kedudukan dan pengaruh yang luas. Wajah keluarga Arman berubah drastis. Ibu Arman menutup mulutnya. Ayah Arman menunduk. Tangannya gemetar. Mereka baru menyadari satu hal yang terlambat. Wanita yang mereka hina, yang mereka anggap tidak berarti, ternyata berada di posisi yang tidak pernah mereka bayangkan. Arman berdiri kaku. Dunia di sekelilingnya terasa runtuh. Ia menatap Indri dengan mata berkaca-kaca. Ingatannya kembali ke masa kuliah. Kesenyum Indri. Keketulusan yang dulu ia banggakan, lalu ia injak sendiri. Wanita yang berdiri di belakangnya mulai panik. Napasnya memburu, wajahnya pucat. Saat fakta tentang rumah itu disebut, tentang penyiraman air galon, tentang kata-kata kasar yang dilontarkan, lututnya melemah. Suasana berubah ketika ayah Indri berdiri. Ia tidak meninggikan suara. Ia tidak menunjuk siapapun. Ia hanya berkata bahwa kehormatan tidak bisa dibeli. Dan martabat seorang perempuan, apalagi yang sedang mengandung, adalah sesuatu yang tidak bisa ditawar. Kalimat itu menjadi titik runtuh. Ibu Arman menangis keras. Ia maju beberapa langkah, lalu jatuh berlutut di hadapan Indri. Tangannya gemetar saat memohon maaf. Ayah Arman mengikutinya. Wajahnya tertunduk. Tidak ada lagi kebanggaan. Tidak ada lagi gengsi. Arman berdiri paling lama. Dadanya naik turun. Ia melangkah perlahan, lalu berhenti tepat di depan Indri. Matanya basah. Suaranya pecah saat ia memohon. Ia meminta maaf. Ia memohon rujuk. Ia mengaku salah. Ia mengatakan bahwa ia menyesal. Wanita simpanan itu tidak sanggup berdiri lebih lama. Ia berlutut dengan tubuh gemetar. Kepalanya tertunduk. Tidak ada lagi senyum mengejek. Tidak ada lagi tawa puas. Yang tersisa hanya ketakutan dan penyesalan. Indri berdiri diam. Wajahnya tenang. Tidak ada senyum kemenangan. Tidak ada amarah. Ia menatap mereka satu persatu. Tangannya melindungi perutnya dengan lembut. Beberapa detik terasa seperti selamanya. Lalu Indri berbicara. Suaranya pelan namun jelas. Ia tidak berteriak. Ia tidak mengungkit dengan nada dendam. Ia berkata bahwa ia memaafkan. Namun ia tidak melupakan. Ia berkata bahwa maaf tidak selalu berarti kembali. Arman menangis. Tubuhnya bergetar. Namun Indri tetap berdiri tegak.
Ia berkata bahwa ia memilih harga diri. Ia memilih masa depan anaknya. Ia memilih untuk tidak kembali pada luka yang sama. Tidak ada yang berani menyela. Tidak ada yang membantah. Ruangan itu dipenuhi keheningan yang berat. Keheningan dari kesadaran bahwa semua telah berubah. Di hadapan Indri yang sedang hamil 9 bulan, mereka semua bersujud. Bukan karena kekuasaan, bukan karena ancaman, tetapi karena kebenaran yang tidak bisa lagi mereka ingkari. Dan di saat itu, Indri bukan lagi wanita yang pernah diusir. Ia berdiri sebagai perempuan yang utuh, bermartabat, dan tidak lagi bisa diinjak oleh siapapun. Setelah ruangan itu kembali sunyi, Indri masih berdiri di tempatnya. Tangannya tetap melindungi perutnya. Nafasnya teratur, meski dadanya terasa penuh oleh berbagai perasaan yang bercampur. Di hadapannya, keluarga Arman masih berlutut. Kepala mereka tertunduk. Tidak ada lagi keberanian untuk menatap wajah Indri. Arman menangis tanpa suara. Bahunya bergetar. Ia mengangkat kepalanya perlahan, menatap Indri dengan mata yang merah. Di dalam tatapan itu ada penyesalan yang terlambat. Ada ketakutan kehilangan. Ada harapan kecil yang nyaris padam. Indri menatap Arman dengan tenang. Ia tidak melihat pria kaya. Ia tidak melihat suami yang pernah ia banggakan. Ia hanya melihat seseorang yang telah kehilangan arah karena kesombongan dan nafsu. Indri melangkah satu langkah ke depan. Semua orang menahan napas. Ia berbicara dengan suara lembut namun tegas. Ia mengatakan bahwa keputusan sudah ia buat jauh sebelum hari ini. Keputusan itu bukan lahir dari amarah, tetapi dari kesadaran. Indri berkata bahwa rumah tangga tidak bisa berdiri di atas penghinaan. Cinta tidak bisa tumbuh di atas luka yang disengaja. Dan seorang ibu tidak boleh membesarkan anaknya di lingkungan yang mengajarkan bahwa perempuan boleh diinjak ketika dianggap tidak lagi menarik. Kata-kata itu membuat ibu Arman terisak lebih keras. Ayah Arman menunduk semakin dalam. Wanita simpanan itu tidak sanggup mengangkat kepala. Tangannya gemetar hebat. Arman mencoba berbicara lagi. Suaranya serak. Ia berjanji akan berubah. Ia berjanji akan meninggalkan wanita itu. Ia berjanji akan memperlakukan Indri dengan baik. Ia memohon agar Indri kembali. Indri mendengarkan tanpa memotong. Wajahnya tetap tenang. Setelah Arman selesai, Indri menggeleng pelan. Ia berkata bahwa perubahan sejati tidak lahir dari ketakutan kehilangan harta dan nama baik. Perubahan sejati lahir dari hati, dan hati Arman sudah lama pergi. Indri menyampaikan bahwa ia memaafkan, agar dirinya sendiri bebas dari beban. Namun ia memilih berjalan ke depan tanpa menoleh lagi. Ia ingin anaknya lahir dengan ibunya berdiri, bukan berlutut. Orang yang memimpin pertemuan itu mengakhiri semuanya dengan singkat. Tidak ada lagi yang perlu dibahas. Keputusan Indri dihormati. Tidak ada yang berani membantah. Indri berbalik. Ayah dan ibunya berdiri di sisinya. Mereka melangkah keluar ruangan bersama. Tidak ada sorak. Tidak ada tepuk tangan. Namun langkah mereka terasa mantap. Di luar gedung, udara terasa lebih ringan. Indri menarik napas panjang. Matanya menatap langit. Ia mengusap perutnya perlahan. Bayinya bergerak lembut, seolah merasakan ketenangan ibunya. Sebulan setelah kejadian itu, Indri melahirkan dengan selamat. Seorang bayi lahir ke dunia dengan tangisan yang kuat. Indri menatap wajah kecil itu dengan mata berkaca-kaca. Ia berjanji pada dirinya sendiri bahwa anak ini akan tumbuh dengan cinta, martabat, dan keteguhan. Arman tidak lagi menjadi bagian dari hidupnya. Namanya hanya tersisa sebagai pelajaran. Tentang cinta yang diuji kekuasaan. Tentang kesetiaan yang runtuh oleh kesombongan. Tentang wanita yang pernah diremehkan, namun bangkit dengan kepala tegak. Indri kini menjalani hidup dengan tenang. Tidak ada kemewahan berlebihan. Tidak ada pamer. Namun setiap langkahnya dihormati. Setiap keputusannya dipertimbangkan. Ia tidak lagi dilihat sebagai wanita dari keluarga miskin, melainkan sebagai perempuan kuat yang memilih berdiri di atas harga dirinya sendiri.
Dan di setiap malam, saat Indri memeluk anaknya, ia tahu satu hal dengan pasti. Ia telah menutup satu bab penuh luka dan membuka lembaran baru dengan dirinya sebagai penulis kehidupan itu sendiri. Sahabat semuanya, ceritanya telah selesai. Terima kasih sudah menyimak cerita tadi hingga selesai. Semoga cerita tadi bisa memberikan banyak pelajaran kepada kita semua. Sebelum kami akhiri video ini, jika kalian berkenan dan menyukai cerita seperti ini, jangan lupa klik suka, tinggalkan komentar, bagikan cerita ini kepada sahabat kalian, dan pastikan subscribe channel Sudut Hikmah, agar kalian bisa selalu menonton cerita-cerita terbaru dan inspiratif dari channel kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.